kita bisa berkumpul di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan konferensi pers terkait penindakan dan penegakan hukum, terutama di bidang kepabeanan. Kami sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada Pak Menko Polhukam dan seluruh jajarannya, serta seluruh kementerian lembaga yang telah bersama-sama melaksanakan program Astacita Presiden Republik Indonesia dan melaksanakan koordinasi yang sangat baik yang telah diinisiatifi oleh Bapak Menko Polhukam dengan pembentukan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Dalam hal ini merupakan suatu upaya koordinatif di bawah kepemimpinan Bapak Menko Polhukam dan juga bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagiannya. Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11. Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan sejak Oktober hingga November 2024. Pertama, penindakan terhadap 4 kontainer yang berisi 1.628 koli pakaian jadi, barang elektronik dan kosmetik serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Modusnya dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi dengan menyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang adalah 18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah 24,8 miliar. Kedua, penindakan 1 kontainer berisi 1.117 rol kain tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok pelabuhan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi sebagai aksesori pakaian jadi. Total nilainya 9,8 miliar rupiah, potensi kerugian negara 13,3 miliar rupiah. Sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Bea dan Cukai melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baru, artinya barang bekas, 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin, dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta 18 unit alat pemindai dokumen atau fotokopi. Modus dari penyelundupan adalah memberitahukan jenis barang yang tidak benar untuk menghindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Tempatnya adalah di Cikarang Dry Port. Nilai barang tersebut 9,4 miliar dan potensi kerugian negara 2,9 miliar. Untuk bidang cukai, ini terutama 6.763.300 batang rokok.
Ini dari 157 kasus penindakan, terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Perkiraan nilai dari 6,768 juta batang rokok itu adalah 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian dari tidak dapatnya cukai rokok adalah 5,85 miliar rupiah. Saat ini status penindakan tetap dilakukan dan akan dilakukan pemusnahan sesuai persetujuan. Penindakan lain adalah rokok elektronik. 28.525 pieces dari rokok elektronik dari 2 kasus penindakan yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat dengan perkiraan 589 juta rupiah nilai barang, kerugian negara 519 juta rupiah. Status perkaranya sedang dalam proses penyidikan. Yang ketiga di bidang cukai adalah dilakukan penindakan 705.000 keping pita cuka rel dan MMEA palsu dari ekspor. Ini dari 2 kasus penindakan yang berlokasi di Semarang dan Tangerang. Potensi kerugian dari cukai rokok palsu dan cukai rel dan MMEA palsu ini 63,3 miliar rupiah.